Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semangat, tetap lancar semuanya. Ya, hari ini kita masuk di mata kuliah perancangan pengembangan produk. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang Quality Function Deployment, atau bahasa Indonesianya penyebaran fungsi kualitas. Ya. Secara umum, metode ini adalah metode QFD ini adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan usaha atau pengembangan produk yang kita inginkan. Metode ini bisa dipakai di konteks jasa maupun bisa dipakai di konteks manufaktur. Kalau konteksnya jasa, itu metode QFD digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari VOC. Contoh misalnya, VOC-nya adalah membutuhkan tempat ibadah atau belum ada tempat ibadah di sebuah kafe misalnya. Kemudian layanan karyawan kurang tanggap atau kemudian rasa makanan yang disajikan biasa saja gitu. Nah itu ya, itu contohnya VOC-nya. Maka karakteristik teknisnya bisa jadi beberapa di antaranya. Kalau layanan pelanggan berarti nanti karakteristik teknisnya adalah melatih karyawan. Nah, atau dua, mencari karyawan atau mewawancarai karyawan yang berkompeten. Tuh. Terus kalau berbicara tentang tempat ibadah, misalnya butuh kafe yang ada tempat ibadah, berarti nanti karakteristik teknisnya adalah menyediakan tempat ibadah. Nah, sedangkan kalau rasa makanan yang biasa saja, berarti nanti karakteristik teknisnya atau respon teknisnya adalah menyewa chef pastry yang handal. Nah, itu. Jadi intinya karakteristik teknis atau respon teknis itu semacam jawaban ya, dalam tanda kutip semacam jawaban dari apa yang dibutuhkan konsumen. Artinya dalam industri jasa QFD digunakan untuk mencari solusi dari VOC yang diminta oleh konsumen. Ya, itu kalau jasa. Sedangkan QFD penerapannya dalam produk desain atau dalam manufaktur bisa yaitu di dalam perancangan pengembangan produk. Artinya QFD juga dipakai untuk menjawab voice of customer, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika konsumen itu meminta produk kita dikembangkan seperti bla bla bla. Saya ambil contoh. Konsumen pengennya, misalnya kita bikin produk sepatu ya, konsumen pengennya sepatu yang awet, berarti nanti karakteristik teknisnya adalah terkait dengan bahan baku, ya kan, awet. Kemudian cara penjahitan atau pengeleman, nah itu kan nanti berpengaruh ke keawetan ya. Terus bisa jadi berpengaruh juga dengan bahan baku. Nah, jadi karakteristik teknisnya bisa 3 tuh dari VOC keawetan yang diminta konsumen. Atau juga contoh yang lain misalnya keren, pengennya sepatunya itu kelihatan keren, berarti nanti karakteristik teknisnya terkait dengan desain yang menarik, lalu penggunaan warna yang menarik di sepatu. Nah, contoh seperti itu ya, atau model yang menarik ya. Jadi sekali lagi, karakteristik teknis atau respon teknis itu semacam hal-hal yang harus disiapkan atau hal-hal solusi yang harus dikerjakan oleh perusahaan terkait dengan VOC konsumen tadi itu ya. Endingnya nanti begitu. Oke. Nah, mari kita lihat satu persatu setelah penjelasan dasar tadi. Apa sih yang dimaksud dengan QFD atau Quality Function Deployment? Hati-hati dalam bahasa Inggrisnya ya, Function Deployment, penyebaran fungsi kualitas. QFD is a method that supports this process
from problem identification to design specification. Artinya KFD adalah sebuah metode yang memberikan dukungan proses, mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. Ya. KFD is a set of planning and communication routines that focuses and coordinates skills within an organization. Jadi KFD adalah sebuah perencanaan dan rutinitas komunikasi yang fokus pada kemampuan dalam organisasi. Apa yang disebut kemampuan organisasi? Kayak tadi tuh, kalau konsumen itu mintanya ada keawetan, produk sepatu yang awet, berarti kan butuh bahan baku yang bagus. Nah, si perusahaan punya duit nggak untuk beli bahan baku yang bagus? Ada suppliernya tidak? Atau kemudian proses penjahitan yang rapi gitu. Nah, kalau proses penjahitan yang rapi berarti kan butuh mesin yang setidaknya mensupport supaya jahitannya rapi. Nah, perusahaan bagaimana? Punya skills nggak karyawannya untuk menjahit rapi itu tadi? Punya mesinnya tidak? Nah, hal seperti itu. First to design, then to manufacturing and market goods that customers wants to purchase and will continue to purchase. Berarti yang pertama kali skills dalam organisasinya juga termasuk desainnya. Kemudian bagaimana manufacturing dari desain itu tadi. Lalu pemasaran produknya sehingga konsumen itu mau beli dan mau beli terus menerus, sehingga konsumen akan loyal ke produk kita. Nah, berarti harapannya dengan adanya VOC kan kita awalnya nanya nih ke konsumen pakai angket, kamu pengennya kayak apa sih, gitu kan? Nah, kemudian kita ubah, ketika konsumen pengennya bla 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 variabelnya itu tadi, maka kita akan membuatnya dengan cara bla bla bla. Nah, dengan cara itu maka berpengaruh juga mulai dari desainnya, bikinnya, penjualannya, sampai akhirnya ketika produknya sudah dibuat lalu dilempar ke pasar, konsumen suka. Kenapa konsumen suka? Ya karena konsumen sudah ditanyain duluan, pakai angket, pakai wawancara, pakai focus group discussion, atau pakai wawancara langsung. Nah, begitu konsumen suka, harapannya konsumen akan beli terus sehingga konsumen akan loyal ke kita. Tetapi yang perlu diperhatikan bagi perusahaan dalam hal ini adalah perlunya product innovation through continuous process improvement. Jadi tidak hanya bikin satu produk yang mereka suka and then finish. Jangan lupa ini bisa dikaitkan dengan product life cycle. Ketika konsumen suka, research and development kita bikin, kita lempar ke pasar, masuk fase introduction, fase growth, maturity, and then pas decline, mestinya sudah harus melakukan product innovation lagi. Apakah produk innovation perlu lagi tanya ke konsumen, VOC lagi? Ya iya dong, kan konsumen sudah menggunakan produknya. Ketika sudah menggunakan ditanya lagi, hey, kamu sudah pakai itu tuh, gimana pendapatmu? Puas tidak? Lalu harapannya ada perubahan apa lagi, pengembangan produk apa lagi yang kamu penginkan? Oh, saya pengennya produknya yang kemarin sih udah bagus, pengennya ditambah begini. Nanti direspon teknis lagi atau di karakteristik teknis lagi, muncul produk baru lagi. Lalu dilempar ke pasar, introduction, growth, maturity, decline, gitu terus. Ya. Berikutnya, what is KFD? Pengertian yang lain lagi, sebuah matriks sistematis berdasarkan pendekatan visual untuk mendesain kualitas produk dan jasa. Nah, kenapa KFD itu berbasis kualitas baik jasa maupun produk? Karena kan KFD itu merancang respon teknis atau istilahnya juga merancang karakteristik teknis dari jawaban responden, dari keinginan responden, dari keinginan konsumen. Lu maunya apa? Saya buatkan, kan begitu. Nah, maka ketika sesuatu yang kita tanya pada konsumen dan konsumen itu memberikan penilaian suka tidak suka, maka kan kita berbicara tentang mutu. Kalau mereka suka berarti mutu kita bagus, kalau mereka nggak suka berarti mutu kita nggak bagus. Nah, itulah kenapa KFD menjadi bagian dari manajemen kualitas perusahaan, baik manajemen jasa maupun manajemen kualitas produk. Ya.
proses mengkonversi permintaan konsumen ke dalam karakteristik kualitas. Nah, ini tanda kutip ya. Jadi istilahnya banyak. Ada karakteristik teknis, ada respon teknis, ada karakteristik kualitas, ada respon kualitas. Ya, jadi tidak usah bingung dengan istilahnya. Proses mengkonversikan permintaan konsumen ke dalam karakteristik kualitas dan mengembangkan sebuah kualitas desain untuk produk akhir dengan merinci secara sistematis hubungan antara permintaan dan karakteristiknya. Dimulai dengan setiap komponen fungsional dan memperluas perincian kepada kualitas setiap part dan proses. Ya, jadi metode KFD itu berbicara tentang mengubah customer needs and wants menjadi karakteristik kualitas atau karakteristik teknis tadi itu. Caranya ya didetailkan, nanti ada metode-metode yang kita sebut dengan House of Quality. Jadi KFD adalah metode, tapi nanti tampilan metodenya itu ada sendiri namanya HOQ, House of Quality. Apa dan bagaimana KFD? KFD adalah alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. KFD lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk, rekayasa engineering, dan productivity improvement. Jadi artinya bisa jasa maupun bisa manufaktur. KFD identifying the needs of customer and interpreting them in term of technical parameters and target values. Nah, jadi yang disebut dengan KFD itu tadi mengubah customer needs dan menjadikannya sebuah technical parameters dan rencana-rencana target. Technical parameters itu tadi yang mana? Ya karakteristik teknis, ya respon teknis, ya karakteristik teknis. Tuh ada juga yang menyebutnya technical parameter atau parameter teknis ya. Nah, KFD itu masternya namanya House of Quality yang terdiri dari 9 langkah. Jadi metode KFD itu terdiri dari 9 langkah melalui bangunan yang namanya House of Quality atau HOQ. Ini enggak usah ya, nanti baca gampang. Nah, ini KFD metodologi. Metodologi KFD ada 4 fase. Jadi ada beberapa langkah tapi fasenya ada 4. Ada product planning, ada part deployment, bukan development ya, tapi deployment. Kemudian proses planning dan production planning. Nah, ini gambarnya House of Quality dari adanya masing-masing fase, product planning, kemudian part deployment, proses planning, dan production planning. Apa itu House of Quality? House of Quality adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain produk. Nah, menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain produk. Sekali lagi, yang disebut karakteristik desain produk itu yang mana? Karakteristik teknis, respon teknis, lalu tadi karakteristik kualitas, respon kualitas, atau technical parameter atau parameter teknis, itu sama saja ya. Nah, ini masternya House of Quality. Jadi bentuk dasarnya adalah seperti bentuk rumah, terdiri dari 6 matriks ya, terdiri dari 6 matriks. Ada matriks A, B, C, D, E, F. Hukumnya tidak bisa di skip salah satu matriksnya. Jadi semuanya House of Quality ya komplit ini ya. Jadi tidak boleh ada satu langkah pun yang terlewat karena masing-masing langkah itu saling terkait. Yang pertama kita lihat matriks A. Matriks A ini tempatnya untuk customer needs atau VOC. Jadi nanti VOC itu ditulisnya di sini. Ya. Kemudian matriks B ini adalah matriks planning. Matriks planning isinya adalah hasil-hasil riset pasar dan rencana-rencana strategis pengembangan perusahaan. Jadi market pasar, kemudian
riset pasarnya di sini, kemudian analisis kompetitor di sini, kemudian target rencana pengembangan yang ditentukan oleh perusahaan masuknya di sini juga. Ya. Kemudian yang C ini adalah matriks technical response atau respon teknis. Nah, di sini ini nanti yang kita mesti desain jawaban dari VOC. Jadi VOC-nya bilang apa, technical response-nya bilang apa. Ya, desain kita. D ini adalah hubungan antara technical response dan VOC. Jadi antara A sama C itu nanti tergambarnya atau teridentifikasinya di bagian D. Kemudian E adalah technical correlation. Technical correlation itu adalah hubungan antara karakteristik teknis yang ada di sini. Ya. Kemudian F ini adalah technical matrix, berisi tentang technical response priorities. Jadi prioritas dari respon teknis. Kemudian berisi juga tentang benchmarking, technical benchmark. Yang disebut benchmark itu berarti produk pesaing ya. Jadi bagaimana produk pesaing kita lihat dibandingkan dengan produk kita. Kemudian ada technical target, itu berarti target-target teknis yang akan kita buat berdasarkan VOC yang ada. Nah, ini sama, pada dasarnya sama persis, cuman ini lebih diperinci lah. Ini VOC-nya sama, nanti di sini ada kolom important ratings atau tingkat kepentingan. Kemudian di sini ada customer competitive evaluation, tadi matriks B ini planning matrix. Yang kemudian juga ada kolom tentang komplain kalau dimasukkan. Kemudian ini tadi relationship, matriks D. Kemudian ini matriks C, ini matriks E, dan ini matriks F. Nah, matriks F terdiri dari beberapa tadi ya. Competitive technical assessment itu berarti nanti penilaian teknis kompetitif kita dibandingkan dengan produk pesaing. Kemudian goals dan target yang ditentukan perusahaan serta bobotnya. Ya. Nah, ini juga sama, jadi hanya menunjukkan beberapa saja ya. Esensinya sama. Kemudian, nah mari kita lihat contoh aplikasi saja ya. Misalnya saja kita akan berbicara tentang desain koper. Ya. Bagaimana dengan koper? Apakah selama ini koper yang ada sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga memberikan kepuasan penggunaan? Ya. Nah, langkah pertama, perhatikan nyebar angket, ya kan? Seperti apa koper yang Anda sudah pakai saat ini, bla bla bla. Seperti apa yang sudah Anda gunakan saat ini. Kemudian bagaimana koper seperti apa yang Anda inginkan, gitu kan? Nah, lalu angket Anda kan bentuknya kalimat. Apakah Anda koper Anda membutuhkan koper yang seperti ini? Ya tidak, atau kemudian setuju tidak setuju, atau kemudian diharapkan kopernya seperti apa gitu. Nah, semuanya itu kemudian dimasukkan ke dalam KFD, bentuknya adalah voice of customer. Voice of customer itu bukan kalimat dalam angket yang dimasukkan, tetapi voice of customer itu yang dimasukkan hanya atributnya. Jadi pada kalimat itu Anda ngomong apa sih? Pada kalimat itu Anda ngomong tentang konsumen ngomong apa sih? Konsumen ngomong tentang desain produk, konsumen ngomong tentang mudah diservis. Lalu konsumen ngomong tentang harga misalnya. Nah, ketika atributnya yang ada di dalam angket itu apa, dimasukkan ke dalam KFD. Jadi KFD yang dimasukkan di VOC bukan kalimat dalam angket ya, tetapi intinya angket itu atributnya ngomong apa. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam VOC. Saya ambil contoh saja. Hasil dari angket atributnya adalah easy to carry, easy to open, easy to find content, adjustable capacity, easy to close, durable, stable when standing, dan privately accessible. Artinya, yang dibutuhkan konsumen, responden penelitian waktu disebar angket, butuh koper yang mudah dibawa, mudah dibuka,
mudah kalau pengen mencari isi, jadi konten apa ya, saku saku. Terus kemudian easy to close, mudah disimpan, mudah ditutup. Durable itu berarti tahan lama. Stable when standing itu berarti kalau ditaruh gitu dia nggak jatuh. Dan privately accessible tuh aman, jadi tidak mudah dimaling, tidak mudah dicuri ya. Ini adalah 8 misalnya saja 8 atribut keinginan konsumen terhadap kopor atau terhadap desain kopor atau tas kopor ya, terhadap kopor. Langkah selanjutnya adalah step 1, produk atribut. Lalu produk atribut, menyusun atribut-atribut produk berdasarkan prioritas. Diukur dengan pemberian bobot kepentingan yang mencerminkan hal-hal yang diharapkan oleh konsumen atau pemakai produk. Dengan adanya pernyataan poin pertama ini, berarti di dalam angket juga diperlukan kolom tentang tingkat kepentingan dari atribut yang diinginkan oleh konsumen. Ya. Produk atribut merupakan creativity techniques, market atau customer research, komplain dan repair files, trend analysis dan seterusnya. Artinya produk atribut itu merupakan proses-proses yang kreatif yang berdasarkan pada riset konsumen, termasuk juga berdasarkan pada komplain and repairs file ya, serta analisis tren yang dilakukan kepada konsumen. Konsumen atau pelanggan akan memberikan hal-hal yang perlu dijadikan dasar pertimbangan di dalam perancangan produk dengan memperhatikan atribut-atribut terpentingnya, yaitu voice of customer. Hal ini akan ditunjukkan dengan pemberian faktor pembobotan dari setiap atribut yang diberikan. Namanya weight factors atau relative importance of product attributes atau tingkat kepentingan atribut produk. Contoh nih, untuk perancangan tas atau kopor, maka atribut produk dapat diklasifikasikan menurut yang pertama, kemudahan untuk dibawa, easily transportable. Kemudian yang kedua, atribut yang kemudahan untuk dibuka atau ditutup, atau easy to open and to close. Dan yang ketiga adalah kekuatan atau ketahanannya, durability. Nah ini, saya ambil contoh. Nah ini dia. Ini contohnya, tadi kan ada 8 produk atribut kan, easy to carry, easy to open, easy to find content, adjustable capacity, easy to close, durable, stable when standing, and privately accessible. Nah, lalu di sini ada tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan ini artinya konsumen mengisi di angket itu tadi. Jadi angket kan ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh yang sudah kalian buat. Nah 1, 2, 3, 4, 5 itu misalnya saja tingkat kepuasan penggunaan atau rencana pengembangan. Tetapi jangan lupa bahwa juga perlu ada kolom yang berbunyi tingkat kepentingan. Kenapa tingkat kepentingan? Supaya perusahaan bisa tahu mana sih dari VOC yang diinginkan konsumen itu yang diprioritaskan. Nah, yang diprioritaskan, saya pengennya keren, saya pengennya murah, saya pengennya awet, saya pengennya barangnya itu yang mutunya bagus. Keinginan konsumen akan macam-macam. Pertanyaannya, mana sih di antara semua keinginan konsumen itu tadi yang paling diutamakan? Oh, ternyata saya pengennya murah. Oh, berarti kan dia pengennya berkaitan dengan harga, bukan tentang mutu, bukan tentang keren, bukan tentang warna. Nah, seperti itu. Nah, maka perlu dilakukan di dalam angket itu nanti, yaitu adanya kolom tentang tingkat kepentingan atribut. Nah, di beberapa contoh KFD dalam jurnal kalau kalian nanti mengamati, ada penggunaan skala itu bisa macam-macam. Bisa skala 1 sampai 10 atau skala 1 sampai 4 atau skala 1 sampai 3 atau skala 1 sampai 5. Apapun skalanya itu bebas.
Yang penting, yang nomor 1 itu berarti yang paling tidak penting, dan nomor 10 ada yang paling penting. Ya, adalah yang paling penting. Tinggal nanti pembagian 5 skala itu seperti apa. Kalau 5 skala kan 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting. Kalau 4 skala juga sama, 4 skala misalnya 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 penting, cukup penting, 4 penting ya. Nanti 3 skala juga sama, tidak penting, lalu kemudian cukup penting dan penting ya. Di perpus kalau tidak salah ada buku khusus untuk teknik membuat angket. Jadi di perpus itu ada buku yang berbicara tentang cara membuat angket, dan itu ada juga teorinya tentang skala-skala. Jadi macam-macam skala, ada skala ordinal, skala nominal, seperti itu. Ada skala yang kalau kayak yang skala 1 2 3 atau 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 5 itu disebutnya biasanya skala Likert ya, skala Likert. Sedangkan 1 sampai 10 itu beda lagi. 1 dan 2 itu juga beda lagi ya. Kalau 1 dan 2 itu biasanya ya tidak. 1 berarti ya, 0 itu berarti 0 1 itu berarti 0 itu tidak, kalau 2 itu ya gitu ya. Nah, dicontohkan dari 8 atribut produk Kopor, ternyata yang paling diutamakan, ini contoh ya dari hasil angket, yang paling diutamakan adalah yang durable alias tahan lama. Berarti kan yang sangat penting. Kemudian yang kedua yang diutamakan adalah easy to open dan easy to find content. Kemudian yang mendapatkan skor nomor 3 atau cukup penting adalah easy to close dan stable when standing. Sampai dengan yang paling tidak penting adalah adjustable capacity. Jadi adjustable capacity itu tas yang iso digedekne terus iso dicilikke gitu loh. Kan ada tas yang kemudian ukurannya bisa ditambahkan dengan, karena dia punya bisa dilebarkan gitu. Itu namanya adjustable capacity ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau Anda perhatikan relative important index itu kan angkanya bulat ya, 1 2 3 4 5. Padahal di dalam angket nanti yang mengisi angket kan nggak cuma satu. Kalau satu orang yang mengisi angket pasti jawabannya kan bulat ya. Tapi kalau yang mengisi angket nanti itu kan pasti lebih dari satu. Ada 1, ada 2, ada 3 sampai dengan paling enggak berapa puluh lah. Berapa puluh itu ada rumusnya, yaitu menentukan jumlah responden. Tuh nanti ada rumusnya. Dari buku statistik mestinya ya. Penentuan jumlah sampel. Kemudian kalau satu orang menjawab berarti kan bulat angkanya. Kalau beberapa orang menjawab nanti kan ketemunya average, rata-rata. Berarti easy to carry, easy to open itu sebenarnya tingkat kepentingannya rata-rata. Berarti ya kayak 2, 4, 1, 3, seperti itu ya. Jadi tidak bulat. Ini contoh saja kalau bulat ya, bulat. Kemudian step 2, evaluasi produk. Tahap melakukan evaluasi produk yang ada dan atau yang akan dibuat atau dimodifikasi dan membandingkannya dengan produk kompetitor atau proses benchmarking. Jadi step 2 ini adalah step untuk evaluasi produk. Yang disebut evaluasi produk itu kita benchmark dengan kompetitor ya, benchmark dengan kompetitor. Atribut produk step nomor 1 akan dipakai sebagai dasar untuk melakukan evaluasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang disusun. Apakah existing produk itu produk yang dibuat saat ini lebih baik atau lebih jelek daripada kompetitif produk. Maksudnya begini, anggap saja kita ini sudah memproduksi koper. Anggap saja kita ini sudah memproduksi koper. Terus kita tuh mau mengembangkan koper yang sudah kita produksi. Kita mau bikin model baru, jenis baru. Nah, tapi sebelum bikin kita tanya konsumen, makanya muncul 8 atribut tadi. Nah, langkah kedua, existing produk itu berarti koper yang sekarang. Itu kita mau bikin kopernya nggak cuma lihat dari konsumen saja, tetapi kita juga mesti lihat kompetitor. Konsumen dengan produk kompetitor nilainya berapa gitu.
Nah, jadi nanti akan dibandingkan produk kita sekarang tuh dibandingkan dengan produk konsumen dibandingkan dengan produk pesaing menurut kompetitor berapa. Maka kita akan tahu produk pengembangan kita tuh harus seperti apa. Jadi kan nanti dasarnya pengembangan produk ada dua, dari omongan konsumen pengennya seperti apa dan penilaian konsumen terhadap produk kompetitor. Ya. Tahap ini akan menunjukkan potensi-potensi perbaikan yang bisa dilakukan. Apa kelebihan ataupun kekurangan dari produk yang ada dibandingkan dengan produk pesaingnya. Menurut konsumen akan bisa diidentifikasi. Nah ini step 2. Produk atribut, easy to open, easy to carry, dan seterusnya sampai 8. Kemudian misalnya skalanya masih sama 1, 2, 3, 4, 5. Produk kompetitor berapa, our produk berapa. Kalau begini nih, berarti di dalam angket ada kolom scoring tentang tingkat kepuasan. Kepuasan produk kita dan kepuasan produk pesaing. Skor 1 berarti sangat tidak puas. Skor 2 tidak puas. Skor 3 cukup puas. Skor 4 puas. Skor 5 sangat puas. Ya. Kalau mau pakai 4 skala juga boleh, 1, 2, 3, 4. Tadi ya, berarti kan 1 tidak puas, 2 kurang puas, 3 cukup puas, 4 puas. Kalau pakai 3 skala juga boleh. Berarti 1 tidak puas, 2 puas, kurang puas, 3 puas ya. 1 tidak puas, 2 kurang puas, 3 puas. Pakai 10 skala boleh, pokok konsumen gak kebingungan. Cuman biasanya begini nih, semakin banyak skalanya konsumen akan semakin bingung menilainya, ya kan? Tapi semakin sedikit skala konsumen juga bingung menilainya. Kenapa? Semakin banyak skala konsumen bingung milihnya yang mana ya gitu. Yang mirip-mirip itu yang mana ya. Tapi kalau semakin sedikit skala konsumen juga jadi tidak punya banyak pilihan ya. Sebenarnya bukan jarang tapi bukan sering, cuman jarang aja. Sebenarnya bukan jarang tapi kadang-kadang. Nah ini kan bisa macam-macam ya. Sehingga ya biasanya yang dipakai emang 3 skala atau 4 skala atau 5 skala ya. Nah berarti kalau kita berbicara benchmarking, bagaimana penilaian konsumen terhadap produk kita dan terhadap produk pesaing yang dia pakai, berarti kan ini berbicara tentang tingkat kepuasan. Bisa bayangkan ya, di angket berarti kan nanti ada angket tingkat kepentingan sendiri, lalu angket tingkat kepuasan sendiri. Tingkat kepuasan itu kepuasan produk terhadap kita sama produk terhadap pesaing ya. Nah, skalanya konsisten ya. Kalau di awal pakai 5 skala, maka untuk semua angket pakai 5 skala, baik angket kepuasan, baik angket kepentingan maupun angket tingkat harapan itu nanti pakai 5 skala ya. Pakai skala yang sama, bukan 5 skala. Tapi pakai skala yang sama. Nah, mari kita lihat contoh nih. Easy to carry, produk kita warnanya kuning. Konsumen memberikan nilai 4 terhadap produk kita dan terhadap produk kompetitor mereka memberikan nomor skor 4 juga. Berarti produk kita sama produk kompetitor untuk atribut easy to carry sama-sama bagusnya. Nah, kemudian ada easy to open. Easy to open, produk kita dinilai 3, produk kompetitor dinilai 4. Berarti masih lebih bagusan produk kompetitor dalam hal easy to open. Nah, easy to find content, konsumen menilai produk kita 2, produk kompetitor 4. Berarti pada saat isi konten itu kompetitor lebih menang produknya daripada punya kita. Dan seterusnya ya, pemaknaannya begitu. Oh ya Bu, kalau ada pertanyaan begini, Bu, kompetitor yang dimasukkan di dalam perbandingan itu ada berapa? Sebenarnya tidak ada batasan, tapi kalau misalnya yang namanya benchmarking itu kan berarti kita melihat pada praktek terbaik gitu kan. Benchmarking itu bukan perbandingan, tapi benchmark itu artinya adalah meninjau pada praktik-praktik terbaik. Nah, kalau meninjau pada praktik-praktik terbaik, maka tidak perlu semua produk kompetitor kita analisis. Cukup perusahaan mesti mengidentifikasi dulu sebenarnya pesaing besar saya siapa.
pesaing besar perusahaan siapa. Nah, cukup pesaing itu saja yang dijadikan benchmarking. Jadi tidak perlu semua ya. Contoh misalnya Samsung. Samsung mau membangun produk. Siapa pesaing besar yang dianggap Samsung berpengaruh? Ya bisa jadi Apple misalnya ya. Atau juga Samsung mau head to head dengan Xiaomi atau head to head dengan Oppo misalnya. Tapi kalau Samsung merasa Xiaomi sama Oppo bukan pesaingnya, ya tentu tidak akan dilirik produknya. Paling cuman dia mengeluarkan teknologi itu toh, tempatku sudah lebih bagus, contohnya seperti itu. Tapi dia ngelirik pada praktek terbaik. Kalau Samsung mengidentifikasi praktek terbaiknya Apple, ya berarti dia akan melirik ke situ. Atau kalau Samsung melirik praktik terbaiknya adalah Oppo, ya gak masalah, itu terserah Samsung ya. Artinya bahwa terserah perusahaan. Contoh lagi misalnya produk-produk gunung ya. Produk-produk gunung itu kan seingat saya ada merek-merek Eiger, kemudian merek-merek Ray itu, lalu ada lagi Consina ya. Setahu saya Ray itu dalam hal ini meliriknya pada Eiger, tidak melihat pada Consina. Sekalipun Consina sebenarnya juga sudah berupaya pengembangan produknya bagus, awet, tetapi kayaknya Consina masih dianggap lebih nggak bagus daripada head to head antara Eiger dan Ray. Nah itu contohnya ya. Itu ya bisa. Jadi ini nanti tidak identifikasi peneliti, tetapi dari angket ya. Next, step 3. Step 3 adalah project objective. Step 2, product evaluation, memberikan gambaran jelas mengenai problem-problem yang dihadapi oleh produk yang ada bila dibandingkan dengan produk kompetitor yang dijadikan acuan pembanding atau benchmarking. Dengan memperhatikan performansi data perbandingan dan tingkat kepentingan dari atribut produk, maka kita akan dapat melihat peluang perbaikan yang bisa dilakukan dan menetapkannya sebagai tujuan yang harus dipenuhi dalam proyek memodifikasi rancangan produk ya, atau project objektif. Untuk masing-masing atribut produk, target yang harus dicapai diberi penilaian atau skor dengan skala 1 sampai 5. Sekali lagi ini enggak wajib, ini cuma contoh doang. Jadi skala-skala bebas. Untuk atribut yang tidak memerlukan modifikasi karena sudah jauh lebih unggul dibandingkan dengan produk kompetitor, maka tidak perlu lagi dilakukan perubahan apa-apa ya. Jadi yang kita perhatikan hanyalah yang atribut-atribut yang di bawah skor kompetitor ya. Kemudian project objektifnya adalah ngitung improvement rate. Improvement rate itu sudah ada rumusnya, yaitu target value dibagi evaluation score. Improvement rate untuk atribut produk 2 easy to open itu rumusnya adalah targetnya berapa? Targetnya misalnya saja 5 dibagi dengan evaluation score yang ada penilaian sekarang berapa. Contoh nih ya, contohnya produk 2 easy to open. Nah, easy to open itu yang responden menilainya produk kita 3. Pengen kita target value mestinya easy to open skornya 5. Ya, maka improvement rate-nya bisa dihitung 1,7. Demikian juga dengan easy to close. Easy to close itu penilaian konsumen kita dinilai 3. Produk kompetitor 5. Kita targetnya ya 4 aja enggak apa-apa. Sehingga 4 dibagi 3 1,3 dan seterusnya. Nah, tentu saja membuat targeting itu juga melihat pada tingkat kepentingan. Nah, ini dia. Contoh misalnya tadi easy to open, tadi yang dipakai contoh ya. Yang dipakai contoh easy to open sama easy to close. Easy to open tingkat kepentingannya adalah 4. Ya, maka penilaian konsumen kita rendah. Berarti karena 4 itu adalah penting, ya easy to open itu penting, tetapi konsumen menilai produk kita itu rendah, berarti pengembangan produk berikutnya kita menetapkan target tinggi.
Lah menetapkan target itu boleh sama dengan kompetitor, yaitu 4 atau lebih tinggi. Dalam contoh ditetapkan skornya adalah 5. Jadi pengennya lebih bagus daripada punya kompetitor ya. Sedangkan yang easy to close itu tadi tingkat kepentingannya adalah 3, berarti kan cukup penting. Lah karena cukup penting, konsumen menilainya 3 dan kita punya target cuman 4. Ini kan skor 4 itu berarti bagus atau memuaskan lah ya, memuaskan, puas gitu. Sedangkan konsumen menilai produk pesaing itu sangat puas, kita cukup di skor puas saja tidak apa-apa karena easy to close itu ternyata tidak terlalu penting. Nah maksudnya begitu. Kemudian setelah menghitung improvement rate, dilakukan perhitungan bobot untuk atribut. Dapat dihitung dengan rumus bobot sama dengan tenang. KFD itu enaknya adalah semua rumus sudah disiapkan dan gampang tinggal dimasuk-masukkan. Relative important index dikalikan dengan improvement rate. Ya, relative important index dikalikan dengan improvement rate. Untuk produk 2 atribut 2 tadi kan easy to open, tadi tingkat kepentingannya adalah 4. Tingkat kepentingannya 4 dikalikan dengan improvement rate-nya 1,7. 4 kali 1,7 yaitu 6,8 ya. Nah, karena bobot itu bunyinya persen, berarti nanti masing-masing atribut dihitung bobotnya, baru kemudian dicari persentasenya ya. Kita lihat aplikasinya. Nah, ini. Jadi ini step 3 ada 8 atribut. Ini tadi yang informasi pesaing. Informasi pesaing ini tidak harus bentuknya gambar kotak gini ya. Boleh kalau hanya angka seperti ini. Boleh. Jadi 4 terus kemudian 3 4 2 4 dan seterusnya. Boleh. Atau bentuknya gambar juga boleh, bentuknya lingkaran juga boleh. Jadi bebas. Ini silakan berkreasi. Yang penting tidak mengubah esensi ya. Nah, kemudian ini ada target value, kemudian improvement rate, relative important index, weight, dan bobot weight-nya. Nah, kita lihat dulu yang ini, relative important index. Relative important index adalah tingkat kepentingan. Dapatnya dari mana? Dari tingkat kepentingan. Kita lihat ya, 2, 4, 1, 3, 5, 3, 2. Tingkat kepentingan. Nah ini 2, 4, 4, 1, 3, 5, 3, 2. Berarti angka ini dipindahkan ke matriks sini. Ini matriks B, planning matrix. Nah, baru kemudian improvement rate. Improvement rate tadi itu kan dihitung tadi toh, easy to carry 1 itu tadi itu tadi rumusnya. Nih, kita pengennya berapa, targetnya berapa, evaluation score-nya berapa. Kalau 1 berarti kan kita dinilainya 4, pengennya masih 4. Berarti tetap 1. 1,7 tadi dapatnya dari nih 5 dibagi 3. Jadi target value kita dibagi dengan evaluation score. Nah, menentukan target value itu berdasarkan diskusi dengan perusahaan. Jadi ini sudah nggak tanya konsumen. Yang tanya konsumen cuman relatif ini sama tingkat kepuasan. Jadi benchmarking ini sama tingkat kepentingan doang ya. Tidak bertanya tentang target value ya. Nah, target value juga bisa sebenarnya ditanyakan ke responden dengan istilah harapan, tingkat harapan. Jadi misalnya gini, easy to carry penilaian responden berapa? 4. Tapi pengennya responden itu easy to carry pengennya berapa? 5 misalnya. Nah gitu, itu juga bisa. Tetapi kadang-kadang responden itu bingung membedakan antara tingkat kepuasan dan tingkat harapan. Jadi kalau kepuasan kan yang sekarang dirasakan. Sekarang kita makan makan nasi goreng misalnya. Sekarang kita makan nasi goreng, tingkat kepuasannya berapa? Oh 3. Kamu pengennya merasa puas di skor berapa? 5 lah gitu kan. Kadang-kadang responden itu suka bingung membedakan antara kepuasan dan
ke harapan. Yang kedua, kadang-kadang responden itu juga tidak objektif dalam penilaian. Karena berbicara harapan, maka semua di anketnya itu ditulis 5 gitu. Nah, kalau semuanya ditulis 5 kan yang mabuk nanti perusahaannya ya. Artinya kan memenuhi respon teknisnya itu susah karena semua dianggap pengennya sempurna, padahal kan kita nggak punya mesinnya atau tenaga kerja kita belum skillnya belum setinggi itu, atau kemudian permesinan kita juga masih ada yang manual. Sehingga tingkat harapan di dalam pengembangan produk itu tidak ditanyakan, umumnya tidak ditanyakan. Tapi kalau kalian risetnya itu riset jasa tentang tingkat harapan, itu biasanya ditanyakan ya. Kayak misalnya survei tentang tingkat kepuasan layanan, nah itu pasti ditanyakan. Karena kalau layanan kan nggak terlalu ribet ya menerapkannya. Ya. Kalau produk kan efeknya ke produksi, ke shop floor. Ya. Maka target value itu bisa ditentukan dengan brainstorming perusahaan. Ya. Bisa ditentukan oleh brainstorming perusahaan. Nah, target value misalnya saja easy to carry, konsumen menilainya 4. Kemudian terhadap produk kompetitor juga konsumen menilainya 4. Tingkat kepentingannya cuman 2. Jadi artinya bahwa easy to carry gak terlalu penting. Sudah deh, target value berapa? Sama aja deh, gak akan berubah. Kalau turun gak mungkin ya, berarti kan kalau turun kan lebih jelek. Berarti minimal sama dengan yang sebelumnya. Berarti 4 aja deh targetnya gitu. Lalu yang kedua, contoh kedua, easy to open, mudah dibawa. Konsumen menilainya 3, konsumen menilai produk kompetitor 4. Sedangkan tingkat kepentingannya 4. Berarti kan penting ini. Berarti kita paling tidak harusnya target value itu 4 atau 5. Dalam hal ini perusahaan menilainya 5, pengennya 5. Nah, easy to find content, konsumen menilai produk kita skornya 2 berarti kan tidak puas ya. Tapi konsumen menilai produk pesaing itu puas. Sedangkan ini tingkat kepentingannya penting, berarti minimal kita memberikan skor target value 4 atau 5. Dalam hal ini perusahaan menentukan target value-nya 5 ya. Contoh keempat, adjustable capacity. Ternyata produk kompetitor lebih jelek daripada kita, ya kan? Berarti kita menang nih. Adjustable capacity itu kita menang. Nah, kalau karena kita menang, sedangkan tingkat kepentingan cuma 1, maka perusahaan memutuskan tidak mengubah target value, tetap di skor 4 saja sudah cukup karena toh kita menang. Tapi kalau mau dirubah menjadi 5 Bu, enggak masalah. Adjustable capacity itu loh, karena ada tas yang kemudian ada contoh bagian bawahnya ada selerekan yang kemudian ketika selerekan dibuka tasnya jadi lebih lebar. Nah itu, jadi kalau pas lebarnya itu nggak dipakai terus dimasukkan lagi terus di resleting lagi sehingga dia lebih ramping. Itu namanya adjustable capacity ya. Dan seterusnya bisa ya. Untuk yang target value, improvement ratio, dan relative important index. Nah sekarang bobot, bagaimana menghitung bobot? Tadi sudah ada rumusnya, yaitu relative important index dikali improvement ratio. Berarti 1 kali 2, 1,7 kali 4, 6,8, 2,5 kali 4, 10, 1 kali 1, 1, gitu doang, ya kan? Udah dijumlahkan semua, jebret, dijumlah ketemunya 33,7 bobotnya. Lah, menghitung bobot relatifnya adalah dengan persentase. Berarti 2 dibagi 33,7 dikali 100%, ketemunya 6%. 6,8 dibagi 33,7 kali 100%, ketemunya 20. Ya, ini ada contohnya. 6,8 dibagi 33,7 kali 100%. 3,9 dibagi 33,7 kali 100%. Ya. Itu gambarannya, sehingga ketemunya 100, sehingga bobot relatifnya ketemu kan pembobotan hasilnya ya.
Nah, proses semuanya ini ada di matriks yang mana? Proses semuanya ini ada di matriks B, planning matrix. Nah, di sini. Di nomor 4, di sini customer competitive evaluation atau di planning matrix ini. Ya, munculnya di matriks B. Kemudian langkah selanjutnya adalah step 4. Step 4, engineering karakteristik atau technical parameter. Rancangan produk baru dijabarkan dalam pengertian karakteristik atau parameter teknis. Unit-unit pengukuran dapat didasarkan pada spesifikasi teknis dari produk atau dapat pula diuraikan menurut operasionalisasi dari atribut-atribut produk yang ada. Nah, berarti step 4 itu disebutnya tadi ya, respon teknis, karakteristik teknis atau karakteristik kualitas atau respon kualitas atau parameter teknis ya. Istilahnya sama saja. Jadi ini adalah fase penting atau ya gampangnya menjadi master step yang pertama. Master step yang pertama. Kalau tadi itu belum master step, tadi masih pengantar ya. Technical parameters diletakkan dalam kolom matriks House of Quality, dijabarkan atau dideploy seluas-luasnya, detail dan lengkap. Bila mana diperlukan dapat disusun secara terstruktur dengan hierarki yang jelas ya. Nah, mari kita lihat. Ini kotak ini sudah mewakili 4 matriks. Kolom yang paling kiri produk atribut itu sesuai dengan matriks A. Nih, sini matriks A. Kemudian yang atas ini engineering karakteristik atau technical parameters ini tempatnya ada di HOQ nih, C, matriks C. Kemudian kotak-kotak bawahnya ini ada di matriks D, relationship. Dan relative important index ini sebenarnya ke kanan, kolom ke kanan itu isinya adalah nih step 3. Berarti tempatnya ada di matriks B, planning matrix. Nah, berarti kita masuk ke mendefinisikan matriks yang atas. Membuatnya ini harus sangat hati-hati dan mesti bisa membedakan antara VOC dengan engineering karakteristik atau technical parameters. Mari kita lihat sekali lagi. Produk atribut yang dibutuhkan konsumen ada 8. Mudah dibawa, mudah dibuka, mudah kalau kita mencari isi, kemudian kapasitas yang bisa disesuaikan, mudah ditutup, tahan lama, kalau diberdirikan dia tidak jatuh, dan aman ya, privately accessibility. Engineering karakteristik adalah jawaban dari produk atribut. Contoh misalnya easy to carry. Kalau konsumen pengennya tas itu yang mudah dibawa, berarti sebenarnya tas itu harus tas yang bagaimana supaya mudah dibawa. Oh, berarti easy to carry adalah tas yang akan terkait dengan material. Berarti kan kalau mudah dibawa berarti materialnya yang ringan. Nah, gitu kan? Material yang ringan. Maka itu ini muncul material. Ya.
Lalu easy to carry ya karena mudah dibawa, berarti selain ringan juga butuh tas yang sekiranya kalau pas kosong tidak dipakai, maksudnya tidak diisi sama sekali, ya tidak berat. Kan ada tuh tas yang belum diisi aja dia udah berat kan, karena bahannya emang tebel gitu kan. Tapi ada juga yang tas itu ketika diisi baru berat, tapi kalau nggak diisi ya ringan aja, biasa aja gitu. Nah berarti easy to carry, berarti terkait dengan berat kosong ini. Berat kosongnya ya kalau bisa jangan berat-berat, ya ringan saja supaya mudah dibawa. Makanya muncul atribut empty weight atau berat kosong. Itu contohnya. Kemudian easy to open. Contoh lagi easy to open. Konsumen pengennya easy to open, berarti nanti perusahaan bikin respon teknisnya apa ya? Nah itu ide-ide harus muncul sendiri dari perusahaan. Dari brainstorming antara orang desain, antara orang orang desain, kemudian orang marketing, antara orang produksi, itu harus diskusi bareng ya. Contoh di sini easy to open. Easy to open berarti nanti akan kalau mudah dibuka berarti terkait dengan opening steps. Opening steps itu maksudnya langkah-langkah membuka itu nggak ribet, kan ada yang cuman selerekan doang lalu selesai. Tapi kan ada juga yang ada cetekannya dulu itu loh, cetek itu dibuka dulu cetekannya baru kemudian ada selerekannya, itu kan juga ada. Nah itu easy to open berarti pengennya yang terkait dengan opening steps. Nah, makanya muncul opening steps ya. Lalu easy to find content. Easy to find content itu berarti mudah kalau mencari saku-saku. Kalau mudah mencari saku-saku dan berarti banyak tempat penyimpanan, berarti berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan segmen misalnya. Segmen itu loh, akeh sae. Akeh kalau di tas kan ada saku kanan, saku kiri, saku depan kanan kiri, nanti di dalam masih ada tempat HP. Seperti itu. Lalu di dalam ada selerekannya lagi, ya itu namanya segments ya. Berarti easy to find content terkait dengan segments. Contoh lagi adjustable capacity. Adjustable capacity, kapasitas yang bisa dibesarkan lalu tasnya bisa dikecilkan. Berarti terkait dengan apa ini ya? Terkait dengan volume misalnya. Kalau semakin besar kan berarti volume semakin banyak. Kalau bisa dikecilkan nanti volumenya sedikit. Berarti adjustable capacity terkait dengan volume. Maka muncul kata volume atau rencana volume ya. Easy to close. Easy to close itu juga terkait dengan apa ya? Ya sama, kayaknya terkait dengan opening steps deh. Nanti kalau misalnya easy to close ya juga terkait dengan opening steps supaya lebih mudah, nggak terlalu banyak langkah. Tetapi juga bisa jadi mudah ditutup itu nggak sampai harus mengeluarkan tenaga. Jadi easy to close-nya ya begitu gitu aja selesai. Satu langkah selesai misalnya. Maka muncullah technical parameters closing force. Closing force artinya tenaga yang dikeluarkan pada saat nutup itu nggak terlalu berat karena permintaan konsumen adalah easy to close ya. Durable, tahan lama. Tahan lama itu berarti terkait dengan apa ya? Ya bahan baku lah, kalau bisa bahan bakunya bagus supaya dia tahan lama. Maka material, tadi kan material sudah dipakai berarti muncul lagi. Jadi nanti satu atribut produk karakteristik teknisnya bisa bermacam-macam. Lalu stable when standing. Stable when standing itu nanti terkait dengan apa ya? Stable when standing itu kan kalau diberdirikan dia nggak jatuh. Berarti apa terkait dengan angle of opening, apa terkait dengan closing force. Nah, seperti itu. Tadi angle of opening juga sama ya, easy to open tadi ya. Lalu ada privately accessible, berarti aman. Kalau aman berarti ada penggunaan safety lock sama penggunaan kunci ya. Jadi ada dua, safety lock sama kunci. Nah ya, ini gambarannya. Maka yang namanya technical parameters itu bisa banyak, nggak harus. Ini kan kebetulan ini 8 kan, produk atributnya 8. Ini ada engineering karakteristiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak harus ini. Jadi lebih dari itu juga bisa. Pokoknya intinya aspek-aspek yang akan menjadi perhatian perusahaan untuk berproduksi ya.
sehingga bisa memenuhi keinginan konsumen ya. Itu engineering karakteristik. Fase ini sepertinya sederhana, tapi fase ini sangat penting. Karena apa? Ketika ada yang terlewat engineering karakteristiknya, berarti nanti akan ada voice of customer yang tidak terpenuhi. Nah, tapi kalau misalnya kebanyakan dan berlebihan, nanti terkesan produk kita ini akan mahal harganya karena kita menggunakan aspek-aspek yang cukup banyak. Nah itu. Jadi mending, tapi biasanya sih perusahaan-perusahaan menelitinya lebih banyak, lebih baik kebanyakan daripada ada yang kurang, karena VOC itu prinsipnya dipenuhi ya. Next, steps interaction matrix. Nah, ini adalah matrix the core of KFD method ya, interaction matrix. Hubungan relationship antara atribut-atribut produk what dengan parameter teknis house. Maka ini adalah master step kedua. Step 5 itu adalah master step kedua. Evaluasi berisi evaluasi untuk setiap style matrix, hubungan macam apakah yang terjadi, strong, weak, atau tidak ada hubungannya. Nah, contoh easy to find content akan memiliki hubungan dengan jumlah segmen atau kompartemen dalam perancangan sebuah tas ya. Lalu the relationship score itu nanti akan ada the relationship score yang isinya adalah strength of relationship dikalikan dengan bobot atribut ya. Kita baca ini sambil lihat contohnya saja. Nah ini dia contohnya. Nah, jadi lebih kelihatan ya, sedikit lebih kelihatan dasarnya rumah ya, temboknya rumah. Jadi yang dimaksud dari step 5 ya, yang dimaksud dari step 5 ini adalah ke kotak atau matriks yang warna biru ini. Ya, yang warna biru ini. Yaitu tadi kan sudah muncul produk atribut, jebret sudah, engineering karakteristik sudah diidentifikasi, jebret. Maka kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi yang kotak biru ini. Kotak biru ini matriks tadi matriks berapa ya? D ya. Matriks D. Nah, ini matriks D, relationship. Di matriks D ini kita akan menghubungkan antara VOC yaitu what, matriks what kan apa keinginan konsumen, dengan matriks how. Matriks how itu bagaimana sih cara solusinya. Ya, menghubungannya ini ada di matriks warna biru ini atau matriks D. Nah, hubungan diidentifikasi 4 macam. 4 sebenarnya. Lingkaran dengan lingkaran penuh warna hitam itu berarti strong relationship, skornya 9. Sedangkan simbol kotak itu skornya 3, artinya hubungan sedang atau medium relationship. Lalu segitiga itu skornya 1, artinya weak relationship atau relationship lemah. Kalau kosong seperti ini, tidak ada angkanya, berarti tidak ada hubungan. Nah, mari kita lihat caranya mengerjakan. 1, produk easy to carry, atribut easy to carry. Easy to carry itu dengan lihatnya satu-satu ya, jadi jangan main kira-kira, tapi dilihatnya satu persatu. Easy to carry, mudah dibawa, ada nggak hubungannya dengan volume? Oh ya, ada. Kalau volumenya terlalu berat, berarti kan berat bawanya, tapi kalau volumenya ringan, berarti bawanya mudah. Oh, berarti easy to carry itu relationship-nya berapa? 9, 3, atau 1? Oh, strong. Kalau strong berarti lingkaran penuh. Ya. Terus, easy to carry ada nggak hubungannya dengan safety lock? Mudah dibawa dengan kunci. Nggak ada hubungannya, berarti kosong. Ya. Easy to carry ada nggak hubungannya dengan berat kosong? Oh, ada sih easy to carry, tapi pengennya konsumen itu mau berat atau mau kosong atau tidak, mau diisi atau tidak, pokoknya ya mudah dibawa gitu. Oh, berarti ada hubungan, tapi hubungannya lemah, maka simbolnya segitiga atau empty width-nya weak ya. Easy to carry dengan opening step ada hubungannya enggak? Oh ya, enggak ada tuh, berarti kosong.
Easy to carry ada hubungannya dengan segmen atau dengan sak-sak tadi itu, saku-saku? Oh, nggak ada. Easy to carry ada hubungannya dengan material? Ada. Kalau materialnya tebal kan nanti jadi berat. Tapi apakah berat itu kemudian jadi mudah dibawa atau susah dibawa? Iya, cuman tidak berhubungan langsung. Berarti hubungannya weak. Nah, itu gambarannya. Easy to carry ada hubungannya dengan angle of opening enggak? Kayaknya enggak ada, kan bawa ya bawa aja, enggak ada hubungannya dengan berapa steps kita mau buka gitu. Easy to carry ada hubungannya dengan closing force enggak? Oh, enggak ada. Closing force ya cuman bawa aja kok. Ada hubungan dengan wear of lock? Tidak ada, maka ini kosong. Nah, itu gambarannya. Kemudian easy to open. Easy to open mudah dibawa, mudah dibuka. Mudah dibuka ada hubungannya dengan volume enggak? Enggak ada. Easy to open ada hubungannya dengan safety lock? Ada, tapi medium, berarti tandanya kotak. Easy to open ada hubungannya dengan opening step, empty width? Enggak ada. Easy to open ada hubungan dengan opening steps? Oh, jelas ada, strong, berarti lingkaran. Nah, easy to open terkait dengan berapa banyaknya segmen, berapa banyaknya saku? Oh ya, tapi enggak terlalu berpengaruh. Easy to open, yang penting sekalipun ada banyak segmen atau banyak saku, kalau misalnya mudah dibuka kan enggak masalah. Oh, berarti relationship-nya weak. Easy to open ada hubungannya dengan material? Enggak ada, ini kan cuma cara membuka. Easy to open dengan angle of opening? Tidak ada hubungan. Easy to open dengan closing force? Tidak ada hubungan. Easy to open dengan wear lock? Itu ada, medium, makanya tandanya kotak, dan seterusnya. Hati-hati, sekalipun sudah bisa diketahui VOC yang mana, hubungannya nanti dengan engineering karakteristik yang mana, saran saya kalian menganalisisnya tetap satu per satu, karena takutnya kalau ada yang kelewat. Nah, kemudian siapa saja yang berhak mengisi ini atau dari mana dapat pertimbangannya? Dalam realiti perusahaan tentu saja diskusi ini dilakukan oleh bagian desain sama bagian produksi. Nah, jadi bagian desain sama bagian produksi itu terkait ya, karena idealisme desain itu kadang-kadang nggak nyucuk sama atau nggak sesuai dengan permesinan yang kita punya. Orang desain pengennya desain futuristik, ada sepeda, misalnya ada sepeda terbang gitu, tapi padahal belum ada mesin-mesin produksi yang bisa memproduksi sepeda terbang yang skala pabrikan gitu. Jadi memang ini didiskusikan harus bersama-sama ya. Lalu yang kedua adalah apakah harus bentuknya gambar lingkaran, kotak, segitiga? Oh ya, bentuk lingkaran, kotak, segitiga saya harap tidak diganti ya, karena itu manut buku. Jadi kalian mengacu pada buku apa? Ini kan mengacu pada buku Low Cohen, Quality Function Deployment in English. The book is in English, and in that book the mark as same as slide-nya ini. Jadi lingkaran, kotak, sama segitiga. Tapi kalau misalnya ada buku yang bentuknya beda, nggak apa-apa sepanjang pengarang buku itu kamu masukkan dalam referensi ya. Nah, tetapi ada juga yang tidak menuliskan atau tidak menggambarkan dalam bentuk gambar lingkaran, kotak, segitiga, tetapi langsung menuliskan angka. Jadi saya berikan contoh. Easy to carry ini ada lingkaran hitam. Lingkaran hitam itu enggak ditulis lingkaran, tapi di sini 9 gitu. Kemudian isi empty width di sini segitiga itu 1. Ini enggak digambar segitiga, tapi ditulis 1. Yang material 1. Easy to open yang safety lock ini tidak digambar kotak, tapi ditulis angka 3. Itu juga boleh ya. Jadi enggak ada masalah ya. Deh, sampai sini, nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. And then next kita akan mencari dari mana dapatnya 54, dari mana dapatnya 6, dari mana dapatnya 6 ya. Udah? Mari kita lihat. Nah ini, the relationship score
the importance of the parameter and attribute relation, rumusnya adalah the strength of relationship dikalikan dengan weight of attribute. Jadi perkaliannya adalah strength of relationship, simbolnya skornya relationship dikalikan dengan bobot atribut ya. Maka angka 54 dapat dari mana? Tadi ya, perhatikan strength of relationship-nya. Ini kan tadi strong relationship 9 kan? 9 kemudian dikalikan dengan weight of attribute, berarti dikalikan dengan bobot atribut. Dari mana bobot atribut? Dari sini. Nah ini 6. Jadi easy to carry itu bobot atributnya 6. Sehingga ini 9 kali 6 54. Terus ini tadi kan weak relationship 1 kan, 1 kali 6 6. Weak relationship 1 kali 6 6 gitu. Easy to open bobotnya berapa ya? Bobotnya easy to open adalah 20 kan, easy to open bobotnya 20. Maka yang ini medium relationship 3, berarti 3 kali 20 60. Yang ini strong relationship 9 dikali 20 180. Weak relationship 1 kali 20 20. Yang ini 3 kali 20 60. Dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah ngitung sum scores sama priority. Sum scores berarti ini dijumlahkan 54 tambah 30 tambah 27 tambah 27 138. 60 tambah 36 tambah 54 150. 6 tambah 9 tambah 15 tambah 27 57. 180 tambah 135 tambah 18 333. Jumlah semuanya terus ditotal. Berarti 138 tambah 150 tambah 57 tambah 333, total semuanya dapatnya 1616. Priority berarti persentase. Sama seperti caranya bobot tadi. 138 dibagi 1616 dikali 100%, ketemunya 9%. 150 dibagi 1616 dikali 100%, ketemunya 9%. 57 dibagi 1616 dikali 100%, ketemunya 4. Kalau ditotal semua ketemunya 100%. Langkah kelima ya. Kemudian langkah keenam. Langkah keenam adalah interaction between parameters. Interaction between parameters itu berarti kita mau masuk ke matriks E. Matriks E itu berarti matriks yang atas ini. Nah ini matriks E, technical correlation ya. Matriks E, technical correlation berisi tentang interaksi yang ada antara parameter-parameter teknis ya. Kita lihat contohnya ya, technical analysis ya, technical analysis step 7, rancangan yang ada existing dari produk, kemudian di benchmarking, dianalisa, dibandingkan, lalu dilakukan namanya technical analysis dan target value. Kok udah masuk sini ya, kelewat ya. Oh ini dia, ini langkah 6 ya. Langkah 6 berarti adalah interaction between parameters. Langkah 6 berarti matriks E. Bentuknya seperti apa? Jebret. Lihat yang atas ini. Nah ini. Jadi yang atas ini adalah hubungan antara karakteristik teknis ya, hubungan antara karakteristik teknis. Sama, simbolnya masih sama ya. Jadi membuat garisnya, cara membacanya begini nih. Ini kan volume garisnya ke sana. Ini berarti dua garis ini masuk volume. Safety lock berarti garisnya ikut ini. Ya, semoga kelihatan ya garisnya ya. Nah, berarti
hubungan antara volume dengan safety lock dengan empty width, volume dengan empty width, volume dengan opening steps, safety lock dengan opening steps. Itu tergambar di sini. Jadi saya ambil contoh. Mari kita lihat hubungan antara volume dengan segmen, ya. Volume dengan segmen. Volume ini berarti volume ditarik ke kanan. Ke sini kan berarti. Lalu dipertemukan dengan segmen. Kotaknya segmen dibawa ke kiri. Kenapa? Karena kita mau ketemu dengan volume. Nah, antara perpotongan garis antara volume dengan segmen itu ketemunya di kotak ini. Nah, di kotak ini volume ada nggak hubungannya dengan segmen? Volume dengan segmen, volume dengan banyaknya kantong. Ada sih, tapi nggak terlalu, bukan hubungan kuat. Oh, hubungannya medium. Maka di sini ditulisnya 3 atau gambar kotak. Ya. Contoh lagi berarti saya ambil contoh yang ujung sini. Yang ujung sini berarti adalah hubungan antara safety lock, ini kan? Ini adalah hubungan antara safety lock dengan wear off lock. Ada hubungan apa antara safety lock dengan wear off lock? Yaitu kotak. Ya. Lalu ada lagi, saya ambil contoh segitiga ini. Segitiga ini berarti hubungan antara segmen dengan empty width. Hubungan antara segmen dengan empty width. Nah, yaitu segitiga. Berarti antara berat kosong dengan segmen itu tidak ada hubungannya, hubungannya lemah. Makanya di sini gambarnya segitiga. Ya. Kalau yang mana lagi? Misalnya ini lingkaran hitam. Lingkaran hitam ini berarti kan dekat kan ini ke kanan. Ini ke kiri wear off lock, lalu closing force ke kanan. Berarti antara closing force dengan wear off lock hubungannya strong. Makanya titik hitamnya di sini, atau di sini ditulis 9 gitu juga bisa. Terus yang segitiga ini berarti closing force dengan angle of opening. Ya, closing force ke kanan, angle of opening ke kiri. Angle of opening ke kanan, closing force ke kiri, ketemunya segitiga. Yang ini kotak ini berarti hubungan antara angle of opening dengan material. Ya, berarti kotak. Kan? Terus kemana lagi? Contoh segitiga ini berarti segitiga ini tadi sudah ya, empty width dengan segmen. Ini volume, berarti segitiga ini adalah hubungan antara volume dengan safety lock. Volume ke kanan, safety lock ke kiri, ketemunya segitiga. Yang kotak ini berarti medium relationship ini berarti adalah volume, hubungan antara volume dengan empty width, yaitu medium relationship gitu. Ya. Ini adalah matriks E. Matriks E bikinnya gitu doang. Ya. Berikutnya step 7, technical analysis dan target value. Rancangan produk yang ada atau existing dan produk kompetitornya yang dijadikan sebagai acuan untuk langkah benchmarking dianalisis, dibandingkan untuk menetapkan nilai-nilai parameter teknis yang perlu memperoleh perhatian untuk perbaikan. Ya. Contohnya, nah berarti langkah ke-7 itu adalah langkah yang bawah ini. Nah, berarti di matriks F tadi ya, di matriks F, langkah yang bawah sini. Udah mulai kelihatan ya HOG-nya seperti apa ya, langkah yang bawah. Yang relationship ini panjang ya, ke sampingnya panjang ya, termasuk yang kompetitor tadi masuknya di sini ya. Nah, ini kemudian baru kita mengidentifikasi measurement unit, our product bagaimana, competitive product bagaimana, target value bagaimana. Contoh misalnya, volume itu nanti satuan volumenya adalah cm kubik, ukuran produksinya cm kubik. Produk kita volumenya adalah 394. Sedangkan produk kompetitor itu 416. Berarti produk kompetitor tuh volume nampung lebih banyak ya, nampung lebih banyak daripada produk kita. Target value kita berapa? Udah kita sama aja 394, nggak apa-apa. Nah, terus measurement unitnya kalau safety lock tipe safety locknya tipe berapa? Produk kita misalnya nih pakai safety lock tipe X
atau merek X, kemudian kompetitor pakai merek Y, kita pakai apa? Udah, kita tetap pakai merek X saja. Nah, itu juga bisa ya. Terus kemudian empty weight, berat kosong itu satuannya kilogram. Punya kita berat kosong 2,4, punya kompetitor 2,2. Maka perusahaan menargetkan berapa nih? Apakah tetap sama atau dikurangi? Nah, karena konsumen tadi mintanya juga easy to carry, easy to open ya. Tingkat kepentingannya mana ini? Nah, ini easy to find content itu juga tinggi. Maka sebenarnya perusahaan memutuskan empty weight-nya besar, itu juga bisa ya. Jadi dasar pertimbangannya macam-macam. Kemudian opening steps-nya ini tanda hashtag ini namanya bukan hashtag ya, tapi jumlah. Kalau di teknik ini jumlah. Opening steps-nya, measurement unit-nya itu jumlahnya kalau di produk kita 6 kali opening step, banyak juga ya. Berarti ini banyak segmen. Jadi ada selerikan depan 2, selerikan samping kanan kiri 2, misalnya nih, selerikan dalam 1, lalu selerikan utama 1, berarti kan 6. Contoh misalnya opening step-nya ada 6. Punya kompetitor itu 4. Nah, karena opening steps itu tadi menjadi easy to open ya. Easy to open itu tingkat kepentingannya 4, penting, maka perusahaan memutuskan akan mengubah desain sampai hanya opening steps-nya itu hanya 2. Ini kan berarti perubahan desain dahsyat ini, mulai dari 6 menjadi 2, ya kan? Dan seterusnya ya. Jadi perlu mengidentifikasi technical analisis seperti ini ya. Next steps-nya adalah visibility. Visibility itu adalah perbaikan atau improvement yang diperlukan dari adanya matriks HOK yang sudah dibuat. Jadi HOK-nya sudah dibuat, lalu kayak dicek ulang gitu. Dicek ulang betul apa tidak, dikonfirmasi ke bagian keuangan, dikonfirmasi ke bagian produksi, dikonfirmasi ke bagian desain, sanggup nggak kalau misalnya mengerjakan seperti target yang ditentukan ini, yaitu yang paling bawah ini ya. Ketika nanti sudah dikonfirmasi, sudah oke, bisa mesin kita ada, kita juga punya tenaga kerjanya dan seterusnya, tidak ada masalah, maka mulai pengembangan ya. Itu. Inilah hasilnya house of quality ditambah dengan yang kok matriks B ya. Matriks B yang ke samping kanan masih belum komplit ini. Ini perlu dilengkapi. Yang matriks B. Terus yang itu tadi improvement ratio, lalu weight-nya kan harus masuk di sini. Tapi inilah house of quality. Terus selesai. Begitu kira-kira house of quality atau metode GFD dalam perancangan produk. Lah, langkah selanjutnya adalah desain produk yang lama seperti apa. Kemudian dengan adanya GFD itu lalu diproduksi yang barunya menjadi seperti apa. Nah, ini contoh ya, contohnya awalnya dipanggul menjadi easy to carry, enggak isi karena kan sampai miring, dipanggul, sekarang cukup dipakai roda. Nah, contohnya begitu. Nah, ini contoh pertama dari aplikasi GFD. Ini adalah contoh kedua, saya hanya tunjukkan saja. Kasusnya adalah yang kursi yang lama ini tegak bentuknya sehingga membuat punggung itu tidak fleksibel, dan juga bahannya dari bambu sehingga atos begitu ya. Ini adalah desain awal seperti apa. Kemudian ini adalah bentuk postur tubuh ketika orangnya duduk. Nah, kemudian ini atributnya unik, tradisional, estetis, natural dan seterusnya, tetapi ternyata kedalaman kursinya terlalu besar, artinya terlalu menjeru duduknya, kemudian sandarannya juga enggak pas, sudut kemiringannya juga tidak pas sehingga kaku gitu ya, diduduki juga kaku. Nah, maka hasilnya VOC dari adanya Voice of Customer angket dipisahkan menjadi 4 variabel, yaitu variabel desain, estetika, kenyamanan, garansi, dan ini atributnya. Bedakan ya, yang merah ini desain, estetika, kenyamanan, garansi itu namanya variabel. Variabel desain terdiri dari 3 atribut. Variabel estetis terdiri dari 3 atribut. Variabel kenyamanan terdiri dari 1 atribut. Variabel garansi terdiri dari 3 atribut.
Atribut yang diminta adalah kursi yang kuat, model yang trendy, desain yang ergonomis, warna yang alami, penyelesaian permukaan halus dan rapi, sambungan yang kuat, nyaman saat diduduki, tidak lapuk oleh insekta, lapisan pernis tahan lama, dan tidak mudah mengalami kelengasan. Nah, ini maksudnya voice of customer. Hasilnya atribut voice of customer berdasarkan 4 variabel. Variabel ini dapatnya dari mana, Bu? 1, boleh desain sendiri, atau 2, kamu pakai atributnya dimensi Garvin, itu performance, feature, durability, reliability, serviceability, perceived quality, itu pakai 8 itu dimensi boleh, aesthetics itu boleh. Tinggal nanti atributnya itu bisa menentukan sendiri atau lihat dari jurnal perancangan produk ya. Tuh. Nah, ini contohnya tadi berarti kan ada 10 atribut, benar ya? 1 2 3 4 5 6 7 10. Ada 10 atribut, ini tingkat kepentingan. Nah, kalau dilihat dari tingkat kepentingannya ini berarti penelitian ini menggunakan 10 skala. Ya, menggunakan 10 skala. Nah, terus ini karena ketemu average, karena kan berarti yang ngisi banyak, makanya ketemu average koma gini. Terus urutan kepentingan. Kalau urutan kepentingan kan nggak mungkin koma kan, 1 2 1 2 kayak gitu urutan kepentingan. Ini kan tinggal diurutkan saja. Ini skala kepentingannya, skor kepentingannya, terus kemudian ini urutan. Berarti yang paling penting pertama adalah yang 8,4. Ini berarti yang paling penting adalah kursi yang nyaman diduduki, kemudian model yang trendy, kemudian desain ergonomis, warna yang alami, penyelesaian permukaan halus dan rapi, dan seterusnya. Sampai dengan ranking ke-10 yang dipentingkan konsumen adalah lapisan permukaan atau pernis yang tahan lama ya. Habis itu baru menentukan respon teknis. Nah, menentukan respon teknisnya berdasarkan pada 10 ini, kemudian desain respon teknisnya, material utama dan pendukung, variasi model, busa ala duduk dan sandaran punggung, bahan pembungkus busa, tinggi kursi, finishing, diameter bambu, pengawetan, tebal support lumbar tuh boyok ya, tulang belakang. Lalu variasi warna, sudut sandaran dan sambungan ya. Muncul 12 respon teknis. Kemudian di GFD jadinya begini, twing. Nah, gitu. Ini kan berarti matriks Watts, matriks A, ini matriks B, matriks B, ini kan. Kemudian ini matriks C, respon teknisnya. Ini matriks D, hubungan antara A sama C. Ini matriks E, dan ini matriks F. Nah, inilah master dari GFD. Jadi GFD itu adalah metode yang membuat host of quality, jadi mencari respon teknis lewat alat yang namanya host of quality. Inilah hasilnya ya. Kemudian ini saya besarkan, nanti kalau perlu bisa di copy, di paste materinya, nanti saya berikan di copy, di paste, ditaruh di Word supaya bisa kelihatan ya, atau di Excel ya. Nah, ini kan kebetulan dia pakai lingkaran-lingkaran. Jadi lingkaran ini dia pakai bukunya Cohen. Jadi kalau lingkaran double itu berarti yang hitam tadi 9. Pada dasarnya bentuknya apapun tidak masalah, yang penting tabel ini harus ada ya. Ini kan tabel identifikasi. Ini kan dia pakai centang 1, centang 2. Itu juga boleh. Yang penting tabelnya itu digambarkan. Sama seperti tadi kan tulisannya di samping HOQ kan ada. Jadi jangan bikin HOQ langsung, tapi identifikasikan. Tabel pemaknaannya dituliskan ya. Lalu akhirnya dengan adanya house of quality itu tadi, muncullah desain produknya baru, kursi bambunya tingginya 53, tinggi sandaran 53, tinggi dari permukaan lantai adalah 60, lalu kedalamannya tinggi dudukan ya, tinggi dudukan 25, nah seperti ini, tinggi keseluruhan 88 kayak gitu. Lalu kedalaman itu 55,5, nah seperti itu ya. Jadi muncullah desain baru ini gitu. Nah, ini produknya dibuat, kemudian dicoba diduduki sehingga akhirnya orang bisa tahu bagaimana hasilnya. Nah, ini
Materi ini saya ambil dari materi Pak Sri Tomo Wikyo Subroto, dosen ITS. Ketika saya diajar tentang ergonomi, materinya bagus maka saya gunakan. Sudah saya masukkan dalam referensi di akhir dari slide ini sehingga supaya tidak terkena plagiasi karena saya masukkan di referensi. Lalu di ITS itu kalau masih nggak berubah loh ya, polanya itu desain produk memang sampai dengan produk itu jadi, sehingga pada saat pengujian itu in real produk gitu. Tapi tidak tahu nanti masa pandemi ini kayaknya cuman gambar doang itu bagaimana gitu, kita masih belum pertimbangkan. Tapi ini contoh aplikasinya secara umum KFD ya. Kemudian ya ini kalau yang contoh ketiga, rancangan sepeda ya. Rancangan sepeda, foto manula saat memakai sepeda seperti apa. Kemudian nah ini ada beberapa contoh foto manula menggunakan sepeda. Lalu apa dampaknya dari menggunakan sepeda tadi? Kalau sepeda mini tulang belakangnya jadi maju, kalau sepeda lama tulang belakangnya mundur kurang lebih berapa derajat ini ya, 20 ya. Lalu kalau pakai sepeda gunung itu agak bungkuk jadinya. Maka dibuatlah desain KFD-nya. Ini langsung saja bentuk KFD-nya seperti ini. Ya. Bentuk KFD-nya pada dasarnya apapun bentuknya sama ya. Ini kan kompetitor, ini kan matriks C, ini matriks E, ini matriks D, lalu ini matriks A, ini matriks F. Jadi tidak ada masalah. Ini ada apa? Tabel identifikasinya gitu. Sehingga bentuknya, desain barunya sesuai dengan bentuk tulang. Nah, ini gambarnya, gambar desainnya yang kemudian gambar desain itu kalau sudah pakai KFD berarti termasuk ukuran ya, harus komplit dengan ukuran. Kalau dilihat dari gambar yang sebelumnya kan juga ada ukurannya. Sehingga bentuknya sepeda manulanya jadi begini. Ding. Ya. Gitu. Ada sandarannya, kemudian duduknya lebih nyaman, dengan stangnya juga jaraknya nggak jauh. Ya kalau berbicara estetis agak gimana gitu ya, tapi kan ini kita berbicara manula, jadi kita tidak berbicara estetika, kita berbicara kesehatan boyok para manula ya. Tuh, nah ini gambarannya kalau dari depan ya begitu. Inilah materi KFD yang saya ambil dari materi kuliah perancangan produk pasca sarjana, artinya materi S2 untuk KFD. Nah, sekian kuliah hari ini. Silakan jika ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan bisa ditanyakan lewat tulisan boleh, lewat voice note boleh, dengan menyebutkan penjelasan slide keberapa atau penjelasan menit ke berapa dari video ini. Terima kasih.